Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan mencoba tema ada yang cemburu setelah semuanya berakhir. Seperti biasa, ini adalah general reading. Kita memakai energi kolektif atau energi banyak orang sehingga tidak akan semuanya resonate untuk kalian. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate silakan ambil manfaat, silakan ambil kebaikan. Diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok jangan dipaksakan ya. Semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan lihat ada yang cemburu setelah semuanya berakhir. Ya, kita akan lihat kondisi dia ya, seseorang yang kamu fokuskan. Ada di chaser. Di sini ada sebuah hubungan yang mungkin sudah lama berakhir dan kamu sudah menghapus namanya dari dalam hidupnya kamu. Rasa sakit hati yang pernah kamu rasakan ya, yang pernah dia lakukan sama kamu, akhirnya memaksa kamu untuk sepertinya meng-cut energinya dalam hidupnya kamu. Karena kamu merasa banyak ketidakbaikan yang terjadi ya, setelah apa yang dia lakukan sama kamu. Dan ini adalah suatu momen dimana energinya kamu ya sudah sangat sia-sia, dan dia juga menyia-nyiakan sesuatu hal yang mungkin di sini seharusnya dia pertahankan ya. Jadi mungkin ini ada sebuah kondisi di mana kamu dan dia sudah tidak terkoneksi lagi, terjadi sesuatu dan lain hal ya yang membuat kamu terpisah. Dan kali ini memang ada banyak hal yang harus dilakukan perombakan ya, terutama dalam suatu kehidupan yang mungkin sudah kamu jalani ya. Selanjutnya ada cloak. Ada suatu ketika di mana seseorang yang mungkin pernah bersama kamu ini ya, dia merasakan ada sesuatu hal yang dia rasakan ya ketika dia sendiri, ketika dia memiliki waktu yang senggang, tidak melakukan aktivitas sehingga membuat dia sepertinya banyak merenung ya. Dia sepertinya merasa bahwa ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidupnya yang seharusnya tidak seperti ini ya. Mungkin dia menolak rasanya ya, yang masih mencintai kamu. Yang sering dia tolak adalah sebuah pemikiran-pemikiran ya yang sepertinya masih muncul ketika dia sendiri, ketika dia mungkin tidak melakukan aktivitas ya, banyak merenung. Dia banyak merenungkan hal tentang kamu. Apa yang sudah terjadi di antara kalian berdua, padahal mungkin dulunya hubungan kalian berdua ini sangat baik ya, komitmen yang terjalin juga sangat baik, dan kamu dan dia juga memiliki ketertarikan yang luar biasa, sama-sama saling mengisi. Nah, cobaan hadir ketika mungkin sama-sama sibuk. Cobaan hadir ketika salah satu di antara kalian memiliki suatu kehidupan yang diangkat derajatnya, dan banyak hal yang akhirnya membuat seperti ini menjadi sebuah penyesalan, terutama bagi diri dia ya. Dia merasa ada sesuatu hal yang terjadi, suatu kesalahan yang sudah dia lakukan ya, karena selama ini dia berjuang dari nol bersama kamu ya, dan ketika dia sudah berhasil justru malah kalian berpisah. Nah, inilah yang membuat dia tidak sampai tidak berekspektasi seperti ini, karena mungkin dulunya apa yang dia lakukan ini adalah untuk membahagiakan kamu ya. Namun ternyata berjalannya waktu dia tidak bisa melawan semua energi-energi negatif yang hadir di sekeliling dia. Nah, ketika dia melihat kamu ya, memandangi foto kamu, dia sepertinya merindukan kamu, merindukan momen-momennya sama kamu. Dan terkadang ya dia masih stalking juga ya sosial medianya kamu, dan terkadang dia juga melihat kedekatan kamu dengan seseorang. Mungkin di sini ya dia merasa ada sesuatu hal yang berbeda dalam hatinya. Dia marah, dia kesal, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan mungkin ini
bisa dibilang dia masih cemburu ketika melihat kamu ya terkoneksi dengan lawan jenis. Nah, inilah yang membuat dia sepertinya tidak nyaman dengan situasi dan kondisi ini. Sudah berulang kali mungkin dia mencoba untuk menetralisirnya, namun ini tidak berhasil ya, karena dia merasa di sini ada energi soulmate di sini ya. Kamu adalah soulmate bagi dia, dan dia tidak bisa menentukan suatu keputusan yang besar dalam hidupnya tanpa kamu dampingi. Terbukti kali ini banyak sekali kesempatan-kesempatan besar yang dia lewatkan ya, yang sepertinya tidak berani dia ambil. Seseorang ini dia tidak pernah percaya diri dengan kemampuan dia. Namun ketika kamu dampingi, dia bisa menetralisir semuanya dengan baik dan akhirnya bisa mengubah ya jalan cerita hidupnya. Dan banyak hal, banyak rezeki yang akhirnya dia dapatkan ya. Dan ini dia menyadari bahwa satu-satunya orang yang sangat mensupport dia adalah kamu. Dan ketika memang semuanya berakhir, dia juga di luar kuasa dia ya. Seperti dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Nah, kali ini mungkin Tuhan memberikan banyak sekali kesempatan untuk kamu ya memperbaiki semuanya, atau dia memperbaiki semuanya. Dan sepertinya energinya kamu seperti sudah menolak ya. Kalau saya melihatnya kamu sudah senang dengan keadaan kamu seperti ini. Kamu sudah sepertinya tidak mau pusing ya. Dan akhirnya kamu sudah bisa melakukan sebuah proses penyembuhan ya, untuk apapun yang sepertinya pernah membuat kamu sangat terluka, kecewa, sedih ya. Perpisahan yang sebenarnya tidak kamu inginkan, tapi ya semuanya terjadi begitu saja. Mungkin ini adalah ujian yang Tuhan berikan pada kamu dan seseorang yang pernah bersama kamu ini. Dan itu menjadi sebuah masa lalu yang sepertinya harus sangat dilakukan ya, energi untuk mengintrospeksi diri, karena banyak hal yang harus sangat dia sadari ya selama ini. Siapa yang mendampingi dia dari nol ya, siapa yang selalu mensupport dia dari banyak hal yang mungkin menghimpit dia. Nah, ini adalah suatu kebaikan dari kamu yang akhirnya ya kembali pada kamu. Karma baiknya ke arah pada kamu, dan kehidupan kamu justru malah jauh lebih baik dari dia. Dia justru mendapatkan imbas buruk atau karma buruk dari semua hal yang sudah dia lakukan ya. Dan selanjutnya, kamu ini membawa hoki ya bagi dia, sehingga memang dia akhirnya sangat menyesal dengan segala sesuatu hal yang sudah terjadi ya. Dia ingin mengembalikan suatu keadaan, namun sepertinya ini sudah tidak mungkin lagi karena kamu sudah menolak sangat keras, dan kamu sudah berbahagia dengan apa yang sudah kamu pilih. Dan seperginya kamu ya, sepeninggalannya kamu, keadaan dia mungkin berangsur memburuk ya, bukan berangsur membaik, malah justru berangsur memburuk karena dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan. Dan seharusnya ini adalah suatu keberuntungan bagi dia. Namun terkadang ada sesuatu yang tidak bisa dia ambil ya, suatu keputusan yang mungkin besar di hidupnya. Dan di sini saya melihatnya dia sedang menunggu momen-momen di mana dia bisa memperbaiki keadaan, terutama dalam hal finansialnya, pekerjaannya. Namun banyak harus yang dia lakukan perombakan ya. Karena di sini saya melihatnya tidak akan ada perubahan ketika dia hanya menanti, berdiam diri, tidak melakukan sesuatu hal apapun ya. Dan di sini saya melihatnya ada banyak hal yang akan menjadi sebuah energi di mana kamu menaklukkan hati dia lagi. Dia cemburu dengan apa yang sepertinya berada pada sisinya kamu ya. Mungkin ada yang dekat dengan kamu, atau ada yang sudah menjadi pasangannya kamu. Dia sangat memikirkan hal itu, dia tersiksa, dia menyesali, namun semuanya tidak bisa dia kembalikan ya. Dan inilah yang akhirnya menghukum dia ya. Tuhan sepertinya menghukum dia dengan caranya sendiri, dan dia harus sepertinya melakukan atau mengeksplor energi serta kemampuan dia untuk keluar dari permasalahan ini, karena imbasnya sudah kemana-mana, bukan hanya ke komitmen percintaan, namun ke kehidupan finansial dan pekerjaannya. Artinya dia harus sangat merendahkan hatinya untuk seperti meminta maaf mungkin ya, atau mencoba untuk memperbaiki semuanya ya, dan
merendahkan segala ego yang ada dalam diri dia, dan ini akan ada sebuah perubahan yang mungkin akan terjadi di hidupnya. Dan selanjutnya ada Knight of Swords. Ketika dia tidak bisa melakukan percepatan, ketika dia tidak bisa melakukan perubahan, ini adalah awal kehancuran yang seharusnya ya dia bisa bangkit, karena hidup harus terus berjalan, ya tidak terpaku atau tertahan pada masa lalu yang mungkin tidak bisa dikembalikan lagi ya. Dan ketika dia melakukan percepatan ini ya akan ada perubahan, dan ikhlaskan semua hal yang sudah terjadi. Karena dengan kamu ikhlas, dengan kamu mendoakan yang baik-baik, ini akan sangat memudahkan dia keluar dari semua permasalahan. Dan kamu juga akan mendapatkan imbas baik walaupun tidak bersama lagi. Jadikan sebuah pembelajaran apa yang sudah terjadi, dan kali ini Tuhan memberikan banyak kesempatan. Oke, kita akan melihat energi yang hadir hari ini. Ada Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, dan Aquarius. Oke, sepertinya cukup ya untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan bye-bye.